Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 PMSA. Di sini kami akan mempresentasikan tugas besar kami dengan judul Analisis Dampak Pandemi dan Alasan Terhadap Anak yang Putus Sekolah di Indonesia dengan dosen pengampu Pak Syalam Ali Wiradinata Simatupang, SSI, MSI. Kami beranggotakan 2 orang, yaitu Farelgan dengan NIM 15211022 dari program studi arsitektur, dan saya sendiri, Muhammad Rafi, dengan NIM 15211034 dari program studi arsitektur. Latar belakang. Latar belakang dari tugas besar kami adalah pendidikan adalah hal yang paling penting bagi semua anak. Dengan adanya pendidikan, seseorang akan mampu mengembangkan potensi yang ada pada dirinya, serta dapat mengatasi masalah yang ada pada dirinya. Setiap anak diharapkan untuk mendapatkan pendidikan yang baik untuk kepentingan masa depan mereka di kemudian hari. Namun akhir-akhir ini, kasus putus sekolah telah menjadi persoalan utama. Ditambah lagi dengan musim pandemi seperti sekarang, kasus putus sekolah akan berdampak besar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, kelompok kami tertarik untuk mencari tahu apakah jumlah anak putus sekolah meningkat atau menurun pada masa pandemi seperti sekarang. Dan apa sih alasan mereka untuk putus sekolah, dengan judul Analisis Dampak Pandemi dan Alasan Terhadap Anak yang Putus Sekolah di Indonesia. Rumusan masalah. Rumusan masalah yang kami buat adalah bagaimana statistika deskriptif dari data jumlah murid yang putus sekolah sebelum pandemi, jumlah murid yang putus sekolah setelah pandemi, dan alasan yang membuat mereka putus sekolah. Yang kedua, bagaimana analisis korelasi antara jumlah anak yang putus sekolah dengan alasan mengapa mereka putus sekolah. Yang ketiga, bagaimana pengujian terpisah terhadap data penelitian, analisis jumlah murid yang putus sekolah sebelum pandemi, dan jumlah murid yang putus sekolah setelah pandemi terhadap alasan yang membuat mereka putus sekolah. Yang keempat adalah bagaimana model regresi linear berganda dari jumlah murid yang putus sekolah sebelum pandemi, jumlah murid yang putus sekolah setelah pandemi, dan alasan yang membuat mereka putus sekolah. Dan yang terakhir adalah bagaimana pengujian serentak terhadap data penelitian analisis jumlah murid yang putus sekolah sebelum pandemi dan jumlah murid yang putus sekolah setelah pandemi terhadap alasan yang membuat mereka putus sekolah. Tujuan dari tugas besar kami adalah mengetahui statistika deskriptif dari data jumlah murid yang putus sekolah sebelum pandemi, jumlah murid yang putus sekolah setelah pandemi, dan alasan yang membuat mereka putus sekolah. Yang kedua, mengetahui analisis korelasi antara jumlah anak yang putus sekolah dengan alasan mereka putus sekolah. Yang ketiga adalah mengetahui hasil pengujian terpisah terhadap data penelitian analisis jumlah murid yang putus sekolah sebelum pandemi dan jumlah murid yang putus sekolah setelah pandemi terhadap alasan yang membuat mereka putus sekolah. Yang keempat adalah mengetahui model regresi linear yang berganda dari data jumlah murid yang putus sekolah sebelum pandemi, jumlah murid yang putus sekolah setelah pandemi, dan alasan yang membuat mereka putus sekolah. Dan yang terakhir adalah mengetahui hasil pengujian serentak terhadap data penelitian analisis jumlah murid yang putus sekolah sebelum pandemi dan jumlah murid yang putus sekolah setelah pandemi terhadap alasan yang membuat mereka putus sekolah. Selanjutnya, analisis akan disampaikan kepada teman saya. Baik, terima kasih Muhammad Rafi atas penjelasan latar belakang dan lainnya. Baik, sekarang saya ambil alih. Perkenalkan, nama saya Farelgan dengan NIM 152111022 yang sudah dijelaskan oleh Rafi tadi. Baik, sekarang saya akan masuk ke analisis korelasi yang telah kita dapatkan. Sebelumnya, korelasi itu apa sih? Korelasi adalah istilah yang biasa digunakan untuk menggambarkan ada atau tidaknya hubungan satu hal dengan hal lain. Secara sederhana, memang seperti itulah pengertian korelasi. Analisis ini adalah suatu cara untuk metode untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan linear antar variabel. Apakah adanya hubungan, maka perubahan-perubahan yang terjadi pada salah satu variabel X akan mengakibatkan terjadinya perubahan pada variabel lainnya, yaitu Y. Istilah tersebut dikatakan istilah sebab akibat, dan istilah tersebut menjadi ciri khas dari analisis korelasi. Koefisien korelasi di mana bilangan yang menyatakan kekuatan hubungan antar variabel ataupun arah hubungan dari variabel-variabel lainnya. Nilai R yang bergerak dari -1 sampai +1, kekuatan hubungan diketahui dari nilai angka, sedangkan arah dinyatakan dalam bentuk positif ataupun negatif. Antara nilai variabel X dan Y dapat dihitung nilai antar korelasinya dengan menggunakan rumus yang tertera pada slide ini, di mana R sama dengan korelasi antara X dengan Y,
X adalah variabel independen, Y adalah variabel dependen, dan N adalah banyaknya nilai. Lalu masuk dengan analisis regresi. Apa itu analisis regresi? Regresi adalah metode statistika yang dipakai untuk memperkirakan hubungan antara sebuah variabel terikat dan satu variabel independen atau lebih. Metode ini juga bisa digunakan untuk menilai kekuatan hubungan antara variabel dengan perkiraan masa depan. Analisis ini termasuk beberapa variasi, yakni linear, linear majemuk, dan non-linear. Model yang paling umum adalah linear dan linear majemuk. Sementara itu, yang non-linear biasa dipakai untuk kelompok data yang lebih kompleks karena hubungan antar variabel yang tidak sejalan. Adapun regresi linear merupakan model yang menunjukkan hubungan antara satu dependent variabel dengan satu independent variabel. Inilah rumus yang menyatakan model regresi linear yang tertera di bawah, yaitu Y sama dengan A plus BX plus E, di mana X adalah variabel independen, Y adalah variabel dependen, A adalah konstanta, B koefisien regresi, dan E adalah error atau residu. Dan sebelahnya ada Y sama dengan A plus BX1 plus CX2 plus DX3 plus E, di mana X1, CX2, X3 adalah variabel independen, Y adalah variabel dependen, A adalah konstanta, B, C, D adalah koefisien regresi, dan E adalah error atau residu. Masuk ke uji signifikasi parameter regresi. Dan di sini dibagi menjadi dua, yaitu uji T dan uji F. Uji T adalah uji signifikasi secara parsial atau terpisah, digunakan untuk mengetahui variabel prediktor yang mana yang berpengaruh pada model regresi sebelumnya. Berikut adalah langkah-langkah uji signifikasi parsial atau hipotesis yang digunakan. Lalu, dengan menggunakan cara tersebut, dengan titik signifikasi A sama dengan 0,05 dan daerah penolakan H0 ditolak jika titik hitung lebih besar sama dengan dari TA plus per 2 N min P min 1 atau P-value kurang dari alfa, dan apabila H0 ditolak, maka dapat disimpulkan bahwa variabel ke J berpengaruh signifikan terhadap model dan dapat menggunakan status uji yang tertera di bawah itu. Lalu masuk ke uji F. Uji F adalah uji serentak dilakukan untuk mengetahui signifikasi parameter model regresi secara bersama-sama menggunakan analisis ANOVA atau Analysis of Variance. Hipotesis yang digunakan yaitu yang sudah tertera di situ. Lalu dengan titik signifikasi alfa sama dengan 0,05 dan daerah penolakan H0 ditolak ke F hitung lebih besar dari FA, P, P-1 atau P-value kurang dari alfa, dan apabila H0 ditolak, maka dapat disimpulkan bahwa minimal terdapat satu variabel signifikan terhadap model dan dapat menggunakan statistik uji yang tertera di slide. Lalu bisa dilanjut ke Raffi untuk membaca deskripsi data ini. Silakan, Raffi. Ya, untuk deskripsi data yang kami peroleh digunakan dalam tugas akhir ini adalah data sekunder. Data diperoleh dari statistik data Kementerian Pendidikan dan Budaya Indonesia, di mana klarifikasi data dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Budaya Indonesia sejak tahun 2018 sampai tahun 2021 dan survei UNICEF pada tahun 2020 dengan keterangan variabel sebagai berikut. Variabel Y dengan jumlah anak mengisi survei alasan putus sekolah dari UNICEF. Variabel X1 dengan jumlah anak yang putus sekolah pada tahun ajaran 2018 dan 2019, dan variabel X2 dengan jumlah anak yang putus sekolah pada tahun ajaran 2019, 2020, dan 2020-2021. Dan dari data analisis tersebut didapatkan data tersebut, dan dari data di atas dapat diketahui rata-rata jumlah anak yang mengisi survei UNICEF yaitu 15,7 dengan standar deviasi sebesar 26,6 dan varian sebesar 709,93, di mana memiliki nilai minimum 0,938 dan nilai maksimum sebesar 69,41. Rata-rata jumlah anak yang putus sekolah pada tahun ajaran 2018-2019 di Indonesia yaitu 75,3 dengan standar deviasi sebesar 25,2 dan varian sebesar 634,7, di mana memiliki nilai minimum 52,1 dan nilai maksimum sebesar 106. Rata-rata jumlah anak yang putus sekolah pada tahun ajaran 2019-2020 sampai 2020-2021 di Indonesia yaitu 40,69 dengan standar deviasi sebesar 15,6 dan varian sebesar 243,35, di mana memiliki nilai minimum 27,41 dan nilai maksimum sebesar 62,89. Lalu masuk ke analisis korelasi. Analisis ini digunakan untuk mengetahui apakah ada hubungan linear antara dua variabel, yaitu jumlah anak yang mengisi survei alasan putus sekolah dari UNICEF dengan jumlah anak yang putus sekolah pada tahun ajaran 2018-2019.
dan jumlah anak yang putus sekolah pada tahun ajaran 2019-2020 sampai 2020-2021, agar dapat mengetahui pola hubungan linear antara variabel-variabel tersebut, maka kita membuat scatter plot dengan menggunakan Minitab. Dan dapat dilihat ada 2 scatter plot. Dan dari gambar di atas, dapat diketahui bahwa antara survei alasan putus sekolah dengan survei alasan putus sekolah atau Y dengan jumlah anak putus sekolah tahun 2018-2019 X1 memiliki hubungan yang positif atau berbanding lurus karena scatter plot menyebar berbentuk garis yang narik. Sama halnya dengan hubungan survei alasan putus sekolah dengan jumlah anak putus sekolah tahun 2019-2020 sampai 2020-2021 atau X2 juga memiliki hubungan yang positif atau berbanding lurus karena scatter plot menyebar berbentuk garis yang naik. Dan dari pengujian korelasi ini, didapatkan hasil uji korelasi antara survei alasan putus sekolah atau Y dengan jumlah anak putus sekolah tahun 2018-2019 atau X1 dengan nilai korelasi sebesar 0,101 dan yang bisa dikatakan nilai tersebut bersifat lemah karena mendekati nilai 0. Dan hasil uji korelasi antara survei alasan putus sekolah atau Y dengan jumlah anak putus sekolah tahun 2019-2020 sampai 2020-2021 atau X2 dengan nilai korelasi sebesar 0,745 yang bisa dikatakan nilai tersebut bersifat kuat karena mendekati nilai 1. Lalu masuk ke model regresi berganda. Untuk analisis model ini akan dilakukan dengan menggunakan Minitab. Variabel yang digunakan sama dengan sebelumnya, yaitu jumlah anak putus sekolah tahun 2018-2019 dan jumlah anak putus sekolah tahun 2019-2020 sampai 2020-2021. Dengan survei alasan putus sekolah dengan tabel yang disajikan sebagai berikut. Dan didapatkan juga model summary sebagai berikut. Dan dengan hasil analisis di atas, diperoleh persamaan Y sama dengan A plus BX1 plus BX2 plus error. Dan didapatkan Y sama dengan 1,687 minus 0,592 X1 plus 1,494 X2 plus error. Berdasarkan hasil analisis di atas, dapat dikatakan bahwa pengaruh antar variabel pada X1 dengan X2 berbanding lurus, yakni mengalami peningkatan sebesar minus 0,592 pada variabel X1, dan di saat variabel X2 sebesar 1,494. Uji T adalah uji yang digunakan untuk mengetahui apakah jumlah anak putus sekolah tahun 2018 dan 2019 dan jumlah anak putus sekolah tahun 2019-2020 sampai 2020-2021 berpengaruh pada survei alasan putus sekolah dengan menguji variabel-variabel tersebut secara terpisah. Inilah hasil uji parsial atau uji T yang telah kami lakukan. Dan dengan tabel yang kami dapatkan, kita bisa simpulkan dengan jumlah survei alasan putus sekolah memiliki nilai p-value 0,811 lebih besar dari 0,05, sehingga menghasilkan keputusan gagal tolak H0, artinya tidak terdapat hubungan signifikan. Lalu kesimpulan kedua, jumlah anak putus sekolah tahun 2018-2019 atau X1 memiliki nilai p-value 0,031, yang dimana itu kurang dari 0,05, sehingga menghasilkan keputusan tolak H0, artinya terdapat hubungan yang signifikan. Masuk ke kesimpulan 3, jumlah anak putus sekolah tahun 2019-2020 sampai 2020-2021 atau X2 memiliki nilai p-value sama dengan 0,009, di mana itu lebih kecil dari 0,05. Sehingga menghasilkan keputusan gagal tolak H0, artinya tidak terdapat hubungan yang signifikan. Baik, itu saja sekiranya dari kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Dan jika ada kesalahan dan selebihnya mohon dimaafkan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.